Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bukan untuk mahasiswa saya seperti biasanya, tetapi saya ingin membuat video untuk teman-teman saya yang bisa dibilang masih sangat pemula untuk bisa mengerti tentang saham. Mungkin juga bisa jadi keluarga saya yang bertanya apa itu saham, bagaimana cara membeli saham, bagaimana kita bisa dapat untung dari saham. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, karena yang bertanya ke saya itu tidak hanya 1-2 orang, oleh karena itu tujuan saya membuat video ini adalah supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu hanya dengan mengirimkan link video ini. Jadi, kalau ada yang ingin tahu tentang saham, ada yang ingin berinvestasi saham, tapi dari nol, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan benar-benar untuk seorang yang pemula, yang belum tahu sama sekali tentang saham. Oke, yang pertama adalah sebenarnya apa itu saham sih? Gitu. Nah, sederhananya, saham itu pengertiannya adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, misalnya saudara punya bisnis coffee shop ya. Mahasiswa saya banyak yang sedang membangun bisnis coffee shop begitu atau resto gitu. Nah, saat membangun bisnis coffee shop tersebut, misalnya saudara butuh dana 10 juta. Nah, saudara patungan dengan beberapa orang teman saudara. Misalnya 5 orang. Satu orang iuran 2 juta sehingga terkumpullah modal 10 juta. Nah, artinya setiap orang tersebut memegang saham sebesar 20% dari total saham yang dimiliki oleh coffee shop tersebut. Nah, nanti di akhir tahun ya, itu akan dikalkulasi labanya itu sisa berapa. Kalau labanya itu sisa misalnya 1 juta, nah bisa jadi laba 1 juta ini dibagi sama rata ke 5 orang tersebut. Bisa jadi juga ada yang dinamakan laba ditahan. Jadi misalnya dari 1 juta ada laba ditahan sebesar 500.000 untuk modal selanjutnya, untuk modal di tahun berikutnya. Nah, yang 500.000-nya ini dibagi kepada seluruh pemegang sahamnya tadi. Karena proporsinya sama, semuanya 20%, maka satu orang mendapatkan jatah laba dengan proporsi yang sama, yaitu 100.000 per orang. Sederhananya seperti itu. Nah, tapi ketika kita ingin membeli saham di perusahaan yang sudah go public, yang sudah ada tulisan TBK di belakangnya, itu gambaran sederhananya seperti itu, tetapi jumlah lembar sahamnya kan sangat banyak. Kemudian modal usahanya kan juga nggak 10 juta, bisa jadi miliaran, bisa jadi triliunan untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa menjalankan bisnis sebesar itu, misalnya Astra, Telkom, Indofood gitu kan. Itu tentu sangat besar market cap-nya. Jadi kalau ada yang tanya tentang saham itu apa sih, sederhananya adalah saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita membeli saham Indofood, nah kita itu ikut memiliki perusahaan Indofood tersebut, tetapi tidak sebagai benar-benar saya ini ownernya begitu, 100% punya saya. Nah, kalau mau 100% punya saudara ya saudara beli semua sahamnya. Tetapi kan kita ini mayoritas yang menonton video ini kan mau jadi pemegang saham individual ya. Artinya belinya mungkin 1 lot, 2 lot begitu ya. Pasukan 1 lot ya. Nah, itu proporsinya ya nggak 20%, 50%. Tentu modalnya tentu gede banget kalau mau beli saham sekian puluh persen. Kalau kita beli saham 1 lot, 2 lot, sorry ya karena ini video untuk pemula ya.
Nah, karena video ini saya tujukan untuk yang benar-benar pemula, mungkin ada yang belum tahu satu lot itu berapa sih. Jadi kalau kita mau beli saham itu tidak boleh satu lembar, minimal itu satu lot. Satu lot itu isinya adalah 100 lembar saham gitu. Kalau zaman dulu satu lot itu 500 lembar saham. Tetapi supaya investor retail ya kita ini, masyarakat umum yang modalnya masih sedikit itu tetap bisa ikut membeli saham, makanya satu lot itu dibuat 100 lembar saja begitu. Nah, zaman dulu sebelum scriptless, kalau kita mau membeli saham itu benar-benar kita mendapatkan lembar saham yang kita punya begitu ya. Nah, tetapi karena dengan kemajuan teknologi sekarang kita nggak perlu lagi. Kalau saya punya sekian lot saham, berapa ribu lembar saham, ya menuhin ruangan saya dong. Sekarang kan sudah scriptless. Artinya scriptless itu sudah nggak pakai kertas lagi begitu. Tetapi kita bisa mencetaknya. Nah, kita tinggal pergi ke sekuritas yang kita punya akun di sekuritas tersebut, kemudian minta dicetakkan sahamnya. Itu sudah ada nama kita, ya. Oke, karena ini pemula ya, sekali lagi, sekuritas itu apa sih? Nah, jadi kalau kita mau beli saham, kita harus punya akun di perusahaan sekuritas. Saya pernah mereview beberapa sekuritas yang saya gunakan. Kebetulan saya menggunakan 3 sekuritas sekaligus. Tujuannya ya supaya saya bisa sharing, bisa cerita di channel YouTube saya ini. Kemudian saya juga bisa cerita ke mahasiswa saya tentang pengalaman saya menggunakan 3 sekuritas tersebut. Jadi 3 sekuritas tersebut adalah yang pertama, ini yang saya pakai sejak dulu, yaitu Mirae Asset Sekuritas. Ya. Kemudian yang kedua saya coba IPOT ya, Indo Premier. Indo Premier itu saya gunakan karena teman saya menggunakan Indo Premier, dan di dalam aplikasi IPOT tersebut bisa untuk beli saham dan bisa untuk beli reksadana. Nah, itu keunggulannya. Kemudian yang terakhir saya menggunakan Ajaib. Nah, Ajaib ini salah satu keunggulannya adalah kita bisa bagi-bagi kode referral, termasuk kode referral saya yaitu ISNA683. Kalau saudara menggunakan kode referral saya tersebut, saudara akan mendapatkan bonus reksadana senilai 10.000 begitu. Dan saya juga akan mendapatkan keuntungan berupa misalnya saham yang saya juga nggak tahu. Misalnya saya bisa dapat saham-saham yang biasanya murah sih. Misalnya saham yang harganya hanya 8.000 begitu lah. Ya, itu. Saudara bisa lihat video saya tersebut. Mau pakai sekuritas yang mana itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau saya sejak awal dulu itu pakainya Mirae Asset Sekuritas. Dan di Mirae Asset Sekuritas itu saya bisa chatting langsung dengan staf edukasinya dari Mirae Asset. Saya bisa telepon langsung seperti itu. Saya pernah menanyakan apakah karena saya dosen dan Mirae Asset itu kerjasama dengan kampus saya, maka staf edukasi mau saya telepon, mau saya chat. Ternyata tidak. Jadi semua orang, semua nasabah Mirae itu memang berhak mendapatkan fasilitas edukasi dari staf edukasi tersebut. Jadi banyak staf edukasi di Mirae itu. Nah, salah satunya karena beliau itu alumni dari kampus saya dan saya dosen di situ, jadinya hubungan kami sangat baik ya. Tuh. Oke. Kemudian tadi sudah membahas sekuritas ya. Nah, saham sudah, kemudian sekuritas. Nah, sekuritas ini fungsinya untuk apa sih? Jadi, kalau kita mau beli saham Astra begitu, kita tidak bisa langsung ke kantornya Astra. Misalnya ke kantornya Astra, Pak, saya mau beli sahamnya Astra dong. Nah, nanti malah diketawain. Jadi kita harus melalui perantara. Perantaranya itu yaitu perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas ini yang sudah diberi izin oleh OJK. Kemudian kita punya akun di perusahaan sekuritas tersebut. Nah, kemudian kita bisa beli saham perusahaan yang kita inginkan. Jadi sampai saat ini video ini dibuat bulan Juli 2021, perusahaan yang bisa kita beli ya, yang sudah TBK di Indonesia ini ada sekitar 700-an perusahaan lah. Jadi kita bisa milih. Nah, kemudian pilih yang mana ya.
Oke, kita akan masuk ke cara melihat saham bagus atau jelek. Nah, supaya video ini tidak terlalu panjang, saya akan potong video ini, saya akan lanjutkan ke video selanjutnya yang judulnya cara melihat saham bagus atau jelek. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.